Nginep di hotel, buronan pelaku pencabulan ditangkap. Buron sebulan begal ditangkap di minimarket. Pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung ditangkap. Menolak dijodohkan, seorang wanita dalangi aksi pembunuhan. Selamat pagi pemirsa setia catatan kriminal sepekan. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda. Program yang merangkum peristiwa kejahatan dalam sepekan kami hadirkan untuk Anda. Bersama saya Dea Mulia selama 1 jam ke depan. Inilah catatan kriminal sepekan selengkapnya. Berita pertama pemirsa, Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan wanita di Bandung yang viral di sosial media, akhirnya ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat di kediaman rekannya di kawasan Ciparai, Kabupaten Bandung. Pelaku dibawa ke Mapolda Jawa Barat untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya. Taufik Hidayat, pelaku penganiayaan dan penyekapan korban YTR, akhirnya berhasil ditangkap tim Resmo Polda Jawa Barat pada Selasa malam 23 Juni 2026. Tim kepolisian mengendus lokasi persembunyian pelaku dan menangkapnya setelah petugas mendapati pelaku melakukan beberapa transaksi daring. Pelaku digiring ke Mapolda Jawa Barat guna pemeriksaan. Kapolda Jawa Barat Irjen Pol Rudi Setiawan mengatakan, pelaku sempat melarikan diri ke wilayah Tangerang, Provinsi Banten, namun kembali ke kawasan Jawa Barat sehingga berhasil dibekuk di kawasan Majalaya, Kabupaten Bandung. Saat ditangkap, pelaku dalam kondisi mengkonsumsi minuman beralkohol. Pelaku mengaku perlakukan sadis kepada sang pacar di luar kesadaran karena sering cekcok di tengah kondisi mabuk. Kesimpulannya, tersangka dalam kondisi sehat, siap untuk dilakukan penahanan dan pemeriksaan awal. Pemeriksaan awal sedang dilakukan. Tadi sudah ditanyakan beberapa pertanyaan, terutama mengenai identitas. Benar bahwa yang bersangkutan bernama TH alias I, alamat tinggal, dan data-data lain itu sesuai dengan data pendudukan yang ada, sehingga penyidik berkeyakinan bahwa yang berada atau yang di bawah penguasaan kita dan kita akan lakukan penahanan tersebut adalah tersangka yang kita maksud sesuai dengan laporan polisi yang ada. Malam ini kita akan pemeriksaan awal, selanjutnya resmi kita lakukan penahanan. Insya Allah besok kita akan teruskan lagi pemeriksaan terhadap yang bersangkutan, termasuk juga melibatkan beberapa ahli kejiwaan, supaya kita mempunyai data awal bagaimana kondisi kejiwaan tersangka. Karena apa yang dilakukan sebagaimana teman-teman ketahui, ini sesuatu yang tidak wajar, sesuatu yang di luar kebiasaan perilaku seseorang terhadap kekasihnya yang bisa kita katakan terlalu atau sadis. Itu mungkin sementara yang bisa kami sampaikan. Kemudian kita akan lakukan penahanan di sel khusus yang kita sudah pasang CCTV-nya dan berada sendiri dan dalam pengawasan kita semua. Saat ini pelaku mendalami pemeriksaan kesehatan secara intensif sebelum pemeriksaan lanjutan.
Pelaku ditempatkan di ruang tahanan khusus sampai pemeriksaan lanjutan untuk mengungkap fakta lebih dalam atas tindakan kriminalnya yang mengundang perhatian publik. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, beredar di media sosial video seorang pria bernama Sandy yang diketahui merupakan kakak kandung YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung, meminta mata tersangka Taufik sebagai ganti mata sang adik. Dalam unggahan tersebut, pihak keluarga juga menyampaikan rasa syukur atas keberhasilan polisi yang telah menangkap tersangka di kawasan Majalaya. Unggahan yang beredar di media sosial menampilkan pernyataan dari sosok yang disebut sebagai Sandi, kakak dari YTR, korban penyekapan dan penganiayaan di Bandung. Dalam video tersebut, Sandi menyampaikan terima kasih dan apresiasi kepada Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap terduga pelaku. Tak hanya itu, Sandi juga meminta izin kepada masyarakat untuk meminta mata tersangka sebagai ganti dari mata korban yang telah dirusak tersangka hingga mengalami kebutaan. Alhamdulillah, pihak Polda Pestewak si goblok izin ke wargi Indonesia tekudunya izin ke kaut nama da kaut nangis masyarakat nih kumaha bebas urang hanya ke panona ke radio urang bisa ningali. Pihak keluarga juga berharap agar proses hukum dapat berjalan sesuai ketentuan yang berlaku dan memberikan keadilan bagi korban serta keluarganya. Hingga kini kasus tersebut masih menjadi perhatian publik dan masyarakat sambil menunggu proses hukum selanjutnya. Tim redaksi Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang warga negara asing yang sedang melancong di Jakarta kembali menjadi korban penjamretan. Aksi penjamretan dialami korban saat akan menyeberang di Jalan Gunung Sahari Raya, Kemayoran, Jakarta Pusat. Pria warga negara asing asal Jerman ini sedang memperagakan aksi penjamretan yang dialaminya kepada petugas kepolisian. Korban bernama Birol Yilmaz menjadi korban penjamretan saat tengah berjalan kaki bersama teman wanitanya dari arah Bungur menuju Pasar Baru. Ketika sampai di lampu merah Gunung Sahari, korban yang tengah menunggu lampu merah menyala untuk menyeberang jalan tiba-tiba dipepet dua pelaku berboncengan sepeda motor yang melintas dengan melawan arah di Jalan Dr. Sutomo. Dalam sekejap, ponsel di tangan korban seharga hampir 25 juta rupiah raib dibawa kabur pelaku dan langsung tancap gas ke arah Simpang 5 Senen. Kasat Reskrim Polres Metro Jakarta Pusat AKBP Robi Heri Saputra membenarkan aksi penjamretan yang dialami WNA asal Jerman pada malam kemarin. Selain telah meminta keterangan dari korban dan rekan wanitanya, pihaknya juga tengah memeriksa rekaman kamera CCTV guna mengungkap identitas kedua pelaku. Jadi benar kami dari Polres Metro Jakarta Pusat menerima laporan dari seorang warga negara asing, inisial BY, warga negara Jerman, bahwa telah terjadi penjamretan pada malam sebelumnya atau malam Minggu tanggal 20 Juni 2026 pada pukul 23.00 di Jalan Dr. Sutomo, Gunung Sahari Selatan. Jadi yang bersangkutan ketika akan menyeberang jalan kemudian sambil memegang handphone didatangi oleh dua orang menggunakan sepeda motor, kemudian menarik handphonenya dan langsung melarikan diri. Aksi penjamretan yang dialami warga negara asing bukanlah kali pertama terjadi. Sebelumnya, seorang WNA asal Italia menjadi korban penjamretan di Pasar Baru, Pos Blok, Sawah Besar, dan aksi penjamretan juga dialami WNA asal Jerman di Bundaran HI, Menteng. Kejadian ini selayaknya menjadi bahan perhatian bagi kita semua agar selalu waspada ketika berada di luar rumah, mengingat aksi kejahatan jalanan di ibu kota kian marak terjadi. Dari Jakarta Pusat, Rizwanto Ahmad, Simpo TV melaporkan. Selanjutnya, pemirsa, menyamar sebagai jamaah yang ingin melaksanakan sholat. Seorang pria mencuri kotak amal masjid di Pal Batu, Tebet, Jakarta Selatan. Aksi pelaku terekam jelas kamera pengawas masjid. Aksi pencurian kotak amal masjid kembali terjadi di Masjid Al-Ridwan, Tebet, Jakarta Selatan. Seorang pria terekam CCTV membobol kotak amal. Dalam aksinya, pelaku menyamar sebagai jemaah yang ingin melaksanakan sholat asar di waktu menjelang maghrib. Di saat marbot masjid tengah bersiap untuk sholat maghrib, pelaku kemudian memanfaatkan kelengahan ini untuk beraksi. Ini sih setelah sholat asar, mungkin aku
saya buka mau soal kajian maghrib 5:30. Saya lihat ini di kotak amalnya udah dibobol. Nah, masuknya ya saya kurang tahu dari mana. Pertamanya ini kan mau sholat asar tuh jamaah udah pada bubar. Terus dia masuk menumpang sholat. Silakan menumpang sholat. Terus saya tunggu di luar. Kurang tahu gimana kejadiannya, keluar mungkin deh buka pintu ini dulu kali ini sebelumnya nih setelah sholat. Buka pintu ini dulu, sholatnya dibuka, nah baru dia keluar bilang sama saya, udah selesai sholat Pak saya. Oh iya, terima kasih. Awal-awal ada kecurigaan nggak Pak kalau misalkan dia itu? Nggak ada saya. Awal tahunnya gimana Pak? Awal tahu gimana? Tahunya itu dia melakukan pencurian. Setelah saya lihat kejadian ini, mungkin orang itu kali gitu. Saya sih nggak nuduh waktu dia masuk, saya nggak sangka dia mau nyuri gitu, nggak tahu. Tapi kondisi kotak amalnya gimana Pak? Kosong? Di sini benar. Ludes? Kan waktu itu hari Jumat, setelah Jumatan kan ini isinya Udah datang dimasuk. semua. Jadi tinggal uang logam-logam aja di dalam. Nah setelah itu langsung dicek CCTV Pak? Iya, cek CCTV yang kejadiannya begitu, yang ada di video itu. Pak itu kan ada banyak kotak amalan di luar Pak, tapi yang di luar itu aman? Aman, sama sekali nggak dibongkar bener. Pak itu kejadian sering atau baru kalinya Pak? Baru ini, tapi ya jaraknya berapa tahun gitu. Sempat pernah juga? Ini ada juga, ya lama sih kejadian, nggak setiap bulan lah istilahnya, nggak jadi langganan gitu. Pak tapi kasusnya udah dilaporin? Kalau menurut pengurus saya sih, pengurus mungkin udah kali. Saya udah ngasih tahu sih waktu itu. Ada polisi datang kemarin juga. Nah untuk ciri-cirinya Pak, maksudnya warga sini sekitar atau emang warga luar Pak? Saya kira sih warga luar, karena di warga sini pasti ketahuan lah. Dari muka-mukanya juga sering lihat. Ini saya baru lihat ini muka-mukanya juga. Nah Pak, harapannya ke depan apa nih Pak untuk kasusnya? Mudah-mudahan buat kejadian ini ya semua masyarakat ya sadar lah, namanya masjid, kotak amal juga bukan buat pribadi, pasti buat jamaah itu kan perluannya gitu aja. Mudah-mudahan sadar, janganlah bongkar-bongkar kotak masjid dimanapun juga gitu. Walaupun tidak mengalami kerugian besar, namun pengurus masjid berharap tidak ada lagi kasus serupa karena uang kotak masjid bukan untuk pribadi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, seorang ibu rumah tangga diamankan petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten setelah kedapatan menyimpan narkoba di rumahnya. Petugas menyita hampir 1 kg sabu, tembakau sintetis dan ratusan butir ekstasi sebagai barang bukti. Inilah detik-detik saat petugas Sat Narkoba Polres Cilegon, Banten menggeledah dan menemukan barang bukti narkoba di salah satu rumah tersangka berinisial ML. Petugas menemukan kantong plastik hitam berisi paket sabu dengan berat bruto 848,54 gram, tembakau sintesis serta ratusan butir ekstasi. Tersangka ML yang merupakan seorang ibu rumah tangga ini nekat menjadi bandar karena dikendalikan suaminya yang saat ini masih mendekam di dalam lapas. Kasat Narkoba Polres Cilegon AKP Suryanto mengatakan, sepanjang Mei hingga Juni 2026, Polres Cilegon berhasil membongkar 19 kasus dengan total 21 tersangka. Namun barang bukti yang disita dari tersangka ML merupakan yang terbesar. Ya, dalam satu plastik pada plastik, di situ ada sabu, di situ ada ekstasi, di situ ada sinte, dalam satu tempat disimpan tong sampah dan yang mengambil adalah ML. Plastik yang bentuknya sudah berpaket. Jadi saudara ML ini tidak memecah. Jadi bentuknya sudah berpaket. Jadi semua ada 3.000 sekian paket dijadiin satu. Jumlahnya itu brutonya 800 sekian, netonya 400 sekian. ML ini ibu rumah tangga berarti? Ibu rumah tangga di mana? Ya, suaminya sekarang di dalam. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka mendekam di sel tahanan Mapolres Cilegon. Para tersangka dijerat pasal 114 ayat 2 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika, serta pasal 609 Undang-Undang RI
Nomor 17 Tahun 2023 tentang kesehatan dengan ancaman hukuman maksimal pidana mati atau penjara seumur hidup. Dari Cilegon, Banten, jurnalis Simpo TV melaporkan. Pemirsa, seorang bandar sabu tewas usai menyeburkan diri ke Sungai Musi saat ditangkap aparat tim opsenal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan pada Senin 22 Juni 2026 siang. Korban tewas akibat kelelahan terseret arus sungai. Aparat tim opsenal Direktorat Reserse Narkoba Polda Sumatera Selatan Senin 22 Juli 2026 siang menggerebek rumah yang diduga menjadi tempat peredaran narkotika di Desa Lais, Kecamatan Lais, Kabupaten Musi Banyu Asin. Penggerebekan dilakukan setelah petugas lebih dahulu menangkap dua tersangka berinisial L alias Lin dan JN dengan barang bukti sabu seberat 103 gram. Dari hasil pengembangan, petugas menduga sabu ini dipasok Ali Imron, seorang terduga bandar dan pemasok narkotika ke wilayah perkebunan serta pertambangan di Sumatera Selatan. Saat petugas melakukan penggerebekan di kediamannya, Ali Imron berupaya melarikan diri melalui jendela rumah dan langsung menceburkan diri ke Sungai Musi. Ini kalau sabu, iron juga yang hah? Jadi kau pakai ini, kau pakai sabu, iya. Sudah berapa lama kau pakai ini kita? Baru. Kalau kau berapa lama? Baru 5 tahun guys. Meski berulang kali sudah diperingatkan agar menyerah dan menepi di pinggir sungai, tersangka tetap berusaha menyeberangi sungai yang saat itu memiliki arus deras. Akibat kelelahan, pelaku akhirnya tenggelam terbawa arus sungai. Polisi juga menemukan senjata api rakitan 4 silinder dengan peluru 4 butir saat pengejaran pelaku Ali Imron, yang terjatuh saat pelaku hendak terjun ke aliran sungai. Terduga pelaku yang menjadi bandar adalah saudara AI alias Iron alias Ijon. Kemudian petugas melakukan hunting ya. Kemudian sampailah di Desa Lumpatan Kecamatan Sekayu. Kecamatan Sekayu. Kemudian pada saat akan melakukan penindakan, terduga pelaku ya, kalau ini tersangka, terduga pelaku AI itu melarikan diri, keluar dari mobilnya, melarikan diri, sudah diberi peringatan secara verbal untuk berhenti di tempat oleh petugas kita, namun tidak diindahkan. Setelah menerima laporan, petugas BPBD Musi Banyu Asin melakukan pencarian dan berhasil menemukan jasad Ali Imron dalam kondisi meninggal dunia. Jenazah selanjutnya dievakuasi dan dibawa ke rumah sakit terdekat untuk penanganan lebih lanjut, lalu diserahkan ke pihak keluarga. Sedangkan dua tersangka lainnya dan barang bukti diamankan ke Polda Sumsel. Polisi kini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap jaringan peredaran narkotika yang diduga dikendalikan oleh tersangka. Dari Musi Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, kasus pencurian spesialis rumah kosong di wilayah Kabupaten Kulon Progo, Daerah Istimewa Yogyakarta, berhasil dihentikan aparat kepolisian. Petugas mengamankan seorang pelaku yang selama 3 bulan terakhir membobol belasan rumah kosong di lokasi berbeda. Tim Opsenal Satreskrim Polres Kulon Progo meringkus seorang pria yang diduga kuat merupakan dalang di balik rangkaian kasus pencurian di sejumlah rumah kosong di wilayah Kulon Progo. Pelaku diketahui memiliki jam terbang yang cukup tinggi dan dikenal sangat licin dalam menjalankan aksinya. Hanya dalam waktu 3 bulan, pelaku menguras barang berharga dari 12 rumah yang sedang ditinggal pergi penghuninya. Modus operandi yang digunakan pelaku adalah dengan cara memulung atau berkeliling memantau situasi dan menarget kemudian beraksi. Pelaku masuk ke dalam rumah dengan merusak pintu maupun jendela menggunakan linggis dan obeng. Dalam setiap aksinya, pelaku mengincar barang-barang berharga yang mudah dibawa, seperti perhiasan, uang tunai, serta barang-barang elektronik. Ini bukan residivis, jadi pada bulan Februari ini tersangka berhenti bekerja sebagai security di salah satu mall di Yogyakarta. Kemudian karena sudah diberhentikan, dari rentan bulan Februari sampai bulan Mei kemarin
untuk hidup, kemudian mencukupi hidupnya itu melakukan pencurian. Kemudian dari hasil pencurian ini digunakan untuk keperluan hidup, kemudian membeli barang-barang seperti baju, kemudian sepatu dan handphone oleh pelaku. Kalau secara keseluruhan pengembangan itu ada 12 TKP. Ada 12 TKP. Waktunya berapa bulan? Itu dari bulan Februari sampai dengan bulan Mei kemarin. Pelaku beserta sejumlah barang bukti seperti alat yang digunakan untuk membobol rumah dan sisa barang curian diamankan di Mapolres Kulon Progo. Warga diimbau selalu memastikan pintu dan jendela terkunci rapat, serta menitipkan rumah kepada tetangga atau pihak keamanan setempat bila hendak bepergian dalam waktu lama. Dari Kulon Progo, Yogyakarta, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, informasi kriminal lainnya akan kami hadirkan usai jeda. Tetaplah bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami. Informasi kami lanjutkan. Pemirsa, sebulan buron, 1 dari 2 begal wanita Parubaya di Jalan Manjangan, Medan akhirnya ditangkap unit Reskrim Polsek Medan Area. Pelaku ditangkap saat berbelanja di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung, Deli Serdang, Sumatera Utara. Inilah rekaman kamera CCTV saat tersangka begal inisial MRS ditangkap petugas unit Reskrim Polsek Medan Area saat berada di salah satu minimarket di kawasan Desa Tembung. Pria berusia 21 tahun ini tak berkutik dan hanya bisa pasrah saat petugas memboyongnya ke komando dengan mengendarai sepeda motor. Kapolsek Medan Area AKP Ainul Yakin mengatakan, tersangka bersama rekannya melakukan pembegalan terhadap seorang wanita Parubaya di Jalan Menjangan, Medan, Sumatera Utara pada Rabu 13 Mei 2026 lalu. Saat itu korban yang mengendarai sepeda berencana pergi berbelanja ke pasar tidak jauh dari rumahnya. Namun korban dihadang dan dirampas motornya oleh pelaku dan rekannya. Barang bukti sepeda motor hasil curian dijual kepada penadah seharga 2,5 juta rupiah dan uang hasil kejahatan telah dibagi rata untuk dibelikan narkoba. Korban akan berangkat ke pasar untuk belanja dan korban dicegat oleh 2 orang dengan menggunakan besi yang diduga senjata tajam. Kemudian tersangka berhasil membawa kabur sepeda motor Yamaha Jupiter. Kemudian setelah kurang lebih 1 bulan, kami dari unit Reskrim Polsek Medan Area berhasil mengamankan tersangka MRS, di mana kita amankan pada saat tersangka melakukan pembelian di salah satu supermarket. Berhasil kita amankan dan tersangka mengakui perbuatannya. Tersangka mengaku baru pertama kali melakukan aksi pembegalan karena desakan ekonomi dan narkoba. Dari Deli Serdang, Sumatera Utara, jurnalis Info TV melaporkan. Pemirsa, tim Satreskrim Bareskrim Polri membekuk seorang buronan kasus dugaan pencabulan anak di hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Selain menangkap pelaku, petugas mengamankan ratusan lembar uang palsu yang berada di dalam kamar hotel pelaku. Tim Satreskrim Bareskrim Polri menangkap buronan pelaku pencabulan anak di bawah umur di salah satu hotel di kawasan Cipaku, Bogor Selatan, Jawa Barat. Penangkapan yang dipimpin langsung Kanit Resmob Bareskrim Polri, AKBP Hari Azhar ini dilakukan setelah petugas mendapatkan informasi akurat terkait keberadaan tersangka berinisial SS alias RAS. Petugas sempat melakukan pengintaian di area hotel karena tersangka sedang berada di luar saat petugas tiba. Pelaku akhirnya diamankan tanpa perlawanan pada Kamis 24 Juni 2026 sekitar pukul 3:10 WIB saat pelaku kembali ke kamar hotel. Kasus yang ditangani Direktorat Tindak Pidana PPA dan PPO Bareskrim Polri ini diketahui telah berlangsung dalam rentang waktu Juli 2024 hingga Juli 2025. Aksi bejat tersebut dilakukan di 3 wilayah, yakni Depok, Bogor, dan Jakarta Selatan. Jadi terkait dengan penangkapan saudara RAS alias SS ini diketahui bahwa yang bersangkutan dilaporkan oleh istrinya, di mana diketahui bahwa anak angkat dari istrinya tersebut pada sekitar bulan Juli 2024 itu menjadi korban pencabulan dari tersangka. Pada saat itu anak angkatnya berumur sekitar 4-5 tahun.
Kemudian ternyata baru berani dilaporkan oleh korban atau anak angkatnya tersebut pada sekitar Juli 2025. Kemudian kami saat menerima adanya permintaan pencarian DPO, kemudian melakukan proses penyelidikan dan diketemukan bahwa ada seseorang dengan ciri-ciri yang mirip dengan tersangka, dan setelah dilakukan proses penyelidikan yang mendalam dipastikan dan kemudian melakukan penangkapan di wilayah Jawa Barat. Petugas mengamankan 175 lembar uang palsu pecahan Rp100.000, 1 unit kendaraan roda 4, telepon seluler, kartu ATM, serta dokumen identitas sebagai barang bukti. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, tersangka kini mendekam di rumah tahanan Barreskrim Polri guna menjalani pemeriksaan intensif dan melengkapi berkas perkara. Petugas masih mendalami keterkaitan temuan ratusan lembar uang palsu dengan tindak pidana lain yang mungkin dilakukan oleh tersangka. Tim redaksi Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, pasangan suami istri di Kabupaten Tulang Bawang, Lampung ditangkap polisi setelah diduga menjalankan bisnis narkoba dengan kedok berjualan ayam geprek. Dalam penggerebekan di tempat usaha milik keduanya, polisi menemukan 20 butir pil ekstasi yang disembunyikan di dalam tas istri. Penggerebekan yang dilakukan tim Satres Narkoba Polres Tulang Bawang, Lampung di Lapak Ayam Geprek di Kecamatan Menggala berhasil membongkar dugaan praktik peredaran narkoba yang dilakukan pasangan suami istri. Petugas menangkap 2 tersangka berinisial SD dan MS yang selama ini berkedok sebagai pedagang ayam geprek untuk menutupi aktivitas ilegal mereka. Petugas menemukan 20 butir pil ekstasi siap edar yang disimpan di dalam tas milik sang istri. Diduga keduanya sudah lama menjalankan bisnis haram yang diedarkan di Tulang Bawang dan Tulang Bawang Barat. Keduanya mengaku mendapatkan puluhan pil ekstasi dari wilayah Mesuji. Sang suami istri inisial S dan M yang pekerjaannya sehari-hari adalah penjual ayam geprek. Kemudian tim langsung melakukan proses penyelidikan dan penangkapan, selanjutnya mengamankan barang bukti berupa ekstasi jenis ini sebanyak 20 butir. Berdasarkan keterangan dari tersangka bahwa tersangka membeli ekstasi tersebut dari wilayah Mesuji. Kini kedua tersangka bakal dijerat dengan Undang-Undang Narkotika dan terancam hukuman pidana penjara maksimal seumur hidup. Dari Tulang Bawang, Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, pemerintah melalui Kementerian Keuangan dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai terus memperkuat pengawasan terhadap praktik impor ilegal. Dalam operasi gabungan tersebut, Bea Cukai berhasil mengungkap 2 kasus peredaran pakaian bekas impor ilegal di Jakarta dan Kalimantan Barat. Berdasarkan informasi intelijen, petugas Dirjen Bea dan Cukai menemukan dugaan pengiriman pakaian bekas impor ilegal di Pelabuhan Tanjung Priok. Dari 46 kontainer yang diperiksa, sebanyak 43 kontainer terindikasi berisi ball press ilegal. Dari hasil pemeriksaan ditemukan ribuan bal berisi pakaian, tas, dan aksesori bekas dengan total muatan pada 43 kontainer. Diperkirakan mencapai 4.687 bal atau senilai 37,5 miliar rupiah. Dan dari hasil pengembangan kasus di Kalimantan Barat mencapai 2.060 bal atau senilai 16,48 miliar rupiah. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa pun menegaskan, pemerintah akan menindak tegas praktik impor ilegal dan menelusuri pihak-pihak yang terlibat dalam pemasukan hingga distribusi barang tersebut. Di sisi lain, Dirjen Bea dan Cukai Jaka Budi Utama menyatakan, pengawasan terhadap barang impor ilegal akan terus diperkuat demi melindungi industri dalam negeri dan menegakkan aturan kepabeanan. Penindakan di Pelabuhan Tanjung Priok berawal dari informasi intelijen terkait dugaan pengiriman bal press menggunakan KM Eden Mas rute Pontianak Tanjung Priok. Dari total 268 kontainer yang diangkut kapal tersebut, 46 kontainer bermuatan dilakukan pemindahan oleh Direktorat 2 Bea Cukai dan Bea Cukai Tanjung Priok. Hasil pemindaian menunjukkan 43 kontainer terindikasi berisi bal press dan langsung dilakukan penyegelan dan pemeriksaan lanjutan. Hingga tanggal 22 Juni 2026, pemeriksaan terhadap 19 kontainer menemukan 2.067 bal press berisi pakaian, aksesori pakaian, dan tas bekas.
Total muatan pada 43 kontainer diperkirakan mencapai 4.687 bal dengan nilai ekonomi sekitar 37,5 miliar rupiah. Dari Jakarta, Sri Dewi Andayani, Mutia Anggiani, Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, penyidik unit laka lalu lintas Polres Metro Jakarta Selatan melakukan olah tempat kejadian perkara terjadinya kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta. Penyidik memeriksa sopir bus, seorang penumpang dan melayangkan panggilan kepada pihak PLN untuk dimintai keterangan terkait kabel menjuntai yang diduga sebagai penyebab kecelakaan. Penyelidikan kasus kecelakaan lalu lintas yang menewaskan seorang siswi SMU 6 Jakarta bernama Keisha terus dilakukan unit laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan. Kasih Humas Polres Metro Jakarta Selatan, proses olah TKP telah dilakukan dan juga telah memeriksa 2 orang saksi yaitu supir bus sekolah dan seorang penumpang. Tak hanya itu, penyidik laka lantas Polres Metro Jakarta Selatan telah melayangkan surat pemanggilan kepada pihak PLN yang diduga menjadi penyebab kecelakaan. Sementara itu, pihak keluarga korban dan juga pengendara ojek online belum bisa dimintai keterangan karena masih dalam suasana berduka dan masih dalam perawatan medis. Jadi kabel itu kabel yang menjuntai di tiang listrik. Untuk sementara langkah-langkahnya seperti apa? Jadi adanya di kabel di tiang listrik, penyidik Laka Lantas Polres Jakarta Selatan sudah bersurat untuk mengundang pihak PLN, kan begitu. Artinya untuk dimintai keterangan dan ya? Betul, untuk dimintai keterangan terkait bagaimana ada kabel di situ. Sebelumnya, kecelakaan lalu lintas yang menewaskan siswi SMU 6 Jakarta terjadi pada Kamis pekan lalu. Saat itu korban yang hendak berangkat ke sekolah dengan menggunakan ojek online. Motor yang memboncengnya justru tersangkut kabel yang menjuntai di ruas Pakum Buwono, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Saat terjatuh, korban akhirnya terlindas bus sekolah yang melaju di sampingnya. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, kasus penyekapan seorang gadis muda di kawasan Cinunuk, Kabupaten Bandung, mengundang perhatian publik. Korban ditemukan dalam kondisi kritis setelah diduga menjadi korban penyekapan dan penganiayaan. Hingga kini polisi masih memburu pelaku yang disebut berpindah-pindah tempat untuk menghindari penangkapan. Kasus penyekapan seorang gadis di wilayah Cinunuk, Kabupaten Bandung yang sempat viral di media sosial menjadi fokus penyelidikan kepolisian. Setelah korban ditemukan dalam keadaan kondisi kritis, tim Polda Jabar kini tengah melakukan pengejaran terhadap pelaku yang diduga bertanggung jawab atas aksi penyekapan dan penganiayaan. Kabid Humas Polda Jawa Barat Kombes Pol Hendra Rohmawan mengatakan pihaknya bersyukur korban berhasil ditemukan selamat meskipun mengalami kondisi yang mengenaskan. Menurutnya, selama beberapa hari terakhir tim kepolisian telah bekerja keras melakukan pengejaran terhadap pelaku. Dari hasil pemetaan dan penyelidikan sementara, pelaku diketahui kerap berpindah lokasi untuk menghindari penangkapan. Bahkan, dalam beberapa kesempatan polisi hampir berhasil menangkap pelaku, namun yang bersangkutan kembali lolos dari penyergapan. Petugas menilai tindakan yang dilakukan pelaku merupakan perbuatan keji dan di luar nilai-nilai kemanusiaan. Adanya penyekapan seorang gadis yang dirahasiakan ini, kami sebagai kepolisian aparat ini berterima kasih sekali karena korban ditemukan masih dalam keadaan hidup dengan kondisi yang sangat mengenaskan. Empati dan simpati kami kepada si korban. Dan kami sampaikan kepada rekan sekalian bahwa kepolisian sudah beberapa hari ini berjibaku untuk mencari tersangka yang memang dari beberapa hasil daripada mapping kita ini dia berpindah-pindah dan hampir beberapa waktu kita gerebek tetapi yang bersangkutan masih bisa meloloskan diri. Mohon doanya dan kita berikan semangat buat teman-teman kepolisian utamanya yang berupaya untuk menangkap pelaku ini yang telah melakukan dia secara keji dan di luar daripada nalar kemanusiaan. Mungkin demikian dari kami.
Hingga saat ini tim gabungan masih terus melakukan perburuan dan mempersempit ruang gerak pelaku agar segera dapat ditangkap dan mempertanggungjawabkan perbuatannya di hadapan hukum. Dari Bandung, Jawa Barat, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, tolak dijodohkan orang tua seorang perempuan asal Banyu Asin, Provinsi Sumatera Selatan, jadi otak pembunuhan bersama sang pacar. Kedua pelaku disangka melakukan pembunuhan berencana dengan modus begal motor atau curas. Kasus cinta segitiga di Banyu Asin yang disamarkan sebagai aksi begal terungkap setelah Polres Banyu Asin menangkap seorang wanita berinisial YTU dan pacarnya OR. Pelaku merekayasa kematian korban agar terlihat seperti korban begal di Jalan Poros Banyu Asin. Kejahatan ini dilatar belakangi oleh penolakan YTU terhadap perjodohan dengan korban, yaitu DW. Korban DW ditemukan tewas dengan luka sabetan senjata parang di PTPN 4 Regional 7 Betung Krawo, Kelurahan Betung, Kecamatan Betung, Kabupaten Banyu Asin. Setelah korban mengantar pulang YTU yang sempat diajak jalan-jalan. Kasus ini terjadi lantaran korban D akan dijodohkan dengan tersangka YTU. Namun tersangka YTU tidak menerima perjodohan dan meminta pacarnya pelaku OR menghabisi korban dengan modus berpura-pura begal. Di Satreskrim Polres Musi Banyu Asin berhasil mengungkap kasus tindak pidana penganiayaan dengan pemberatan dengan modusnya curas, yang mana korban itu inisial D itu berencana akan dijodohkan dengan si tersangka yang perempuan, yang mana dari perjodohan itu si perempuan ini ataupun si tersangka ini karena dia sudah menyukai kawannya ataupun pacar yang sebelumnya itu inisial O, si tersangka ini yang eksekutor, jadi berencana mengajak si korban ini untuk pergi jalan-jalan. Setelah pergi jalan-jalan sampai di rumah, pada saat si korban ini pulang di areal PTPN 7 di daerah Banyu Asin. Jadi si tersangka cewek ini sebagai otak pelaku menghubungi si tersangka eksekutor inisial O untuk melakukan aksinya dengan pura-pura melakukan tindakan pencurian dengan kekerasan atau curas di jalan. Tapi dengan motif curas itu, si tersangka ini menghabisi nyawa korban di TKP. Untuk menyempurnakan alibi curas, tersangka OR sempat melarikan kendaraan NMAX warna hitam dan 2 unit handphone milik korban. Kedua tersangka diamankan di Polres Banyu Asin untuk menjalani proses hukum. Dari Banyu Asin, Sumatera Selatan, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 1 unit sepeda motor metik milik mantan Kepala Desa Koper raib digasak komplotan pelaku saat ditinggal sholat. Informasinya sesaat lagi usai jeda. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami di Catatan Kriminal Sepekan. Pemirsa, aksi pencurian sepeda motor bersenjata api terjadi di wilayah Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten. 1 unit sepeda motor metik milik mantan Kepala Desa Koper raib digasak komplotan pelaku saat ditinggal sholat. Anak korban yang berusaha melakukan pengejaran terpaksa berhenti lantaran pelaku nekat meletuskan tembakan senjata api. Inilah detik-detik rekaman kamera pengawas sesaat seorang pelaku menyusup ke halaman rumah mantan Kepala Desa Koper, Kecamatan Cikande, Kabupaten Serang, Banten pada Sabtu 20 Juni 2026 malam. Pelaku yang bertindak sebagai eksekutor dengan cepat merusak kunci kontak motor menggunakan kunci letter T. Korban sempat memergoki aksi pelaku di teras rumah, namun pelaku lebih dulu membawa lari sepeda motor korban. Anak korban bersama warga yang berupaya mengejar pun terhenti lantaran salah seorang pelaku meletuskan senjata api. Itu sekitar kurang lebih jam 9.23 malam. Posisi sini sepi ya? Posisi sepi, ada bapak doang lagi sholat. Sholat ya? Bang, posisi motor ditaruh di mana? Posisi motor taruh di sini. Situ ya? Di lihat CCTV berapa orang? 2 orang? Sama temennya yang nunggu di situ. Itu pada saat diketahui sama orang tua itu?
Ya. Itu langsung dikejar atau gimana? Langsung dikejar. Langsung dikejar. Nyampe Songgom ketemu tuh. Dia bawa pistol. Oh, bawa pistol juga. Iya. Sempat keluar tembakan atau? Sempat buang tembakan juga. Itu semua total buang tembakan itu 4 kali. 4 kali. Yang pertama ke atas, yang ketiga itu 3 semuanya ke arah saya semua. Bermodalkan rekaman CCTV di lokasi, korban melaporkan kasus pencurian bersenjata api ini ke Mapolsek Cikande. Korban berharap aparat kepolisian bisa segera meringkus para pelaku yang meresahkan masyarakat. Dari Serang, Banten, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aksi pencurian 2 handphone di Bandar Lampung berakhir dramatis. Seorang pelaku nekat menceburkan diri ke laut saat berusaha kabur ketika akan diamankan polisi dan amukan warga. Seorang pelaku pencurian handphone berhasil diamankan polisi setelah nekat menceburkan diri ke laut di kawasan Teluk Bone, Kecamatan Teluk Betung Timur, Bandar Lampung, Lampung. Aksi dramatis itu terjadi saat pelaku panik usai terpergok korban mencuri 2 handphone miliknya yang sedang diisi daya di dalam rumah. Saat itu pelaku yang diketahui bernama Agus Sutiawan berusia 32 tahun sempat bersembunyi di rumah warga. Secara bersamaan, polisi yang sedang melakukan patroli langsung masuk mengamankan pelaku dan ketika akan dibawa pelaku justru lompat ke laut. Menurut polisi, pencurian ini dilakukan pelaku dengan memanfaatkan kondisi rumah yang sedang sepi untuk masuk dan mengambil 2 handphone milik korban. Petugas menyita 2 handphone milik korban sebagai barang bukti. Terduga pelaku ini ternyata lari ke dalam rumah salah satu masyarakat dengan terlebih dahulu dia menaruh handphone yang dari hasil pencurian ini, dia nyumput di kamar mandi. Nah, saat setelah itu anggota langsung melakukan upaya mengamankan untuk menghindari dari masa nanti, jadi kita amankan terlebih dahulu. Namun pada saat kita mau bawa ke dalam kendaraan, si terduga pelaku ini berusaha untuk melarikan diri, masuk ke dalam laut atau nyemplung ke pinggiran laut di sekitar Teluk Bone. Kemudian dengan sikap anggota kita langsung mengamankan, sehingga di video itu terlihat anggota kita yang ikut juga masuk ke dalam laut untuk mengamankan pelaku. Saat ini pelaku ditahan di Mapolsek Teluk Betung Timur. Petugas masih mendalami kemungkinan adanya aksi pencurian lain yang pernah dilakukan pelaku. Dari Bandar Lampung, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 orang pria babak belur dihajar warga usai tertangkap masuk ke dalam sebuah rumah kosong di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Kedua pelaku nyaris meregang nyawa sebelum akhirnya diselamatkan patroli polisi. Hantaman demi hantaman diterima Agus dan rekannya usai tertangkap warga saat membobol sebuah rumah kosong di Jalan Prapancaraya, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan. Keduanya diketahui beraksi membobol rumah kosong untuk mengambil beberapa pajangan yang mempunyai nilai jual. Keduanya diketahui masuk ke dalam rumah berbekal 2 buah tang sebagai alat menjebol pintu rumah. Salah satu pelaku mengatakan baru pertama kali beraksi. Ngapain maling? Maling apaan? Baru masuk. Baru masuk. Biasa maling di mana, Mas? Maling kan? Biasa maling di mana? Maling. Biasa maling di mana? Udah berapa kali? Bohong lah. Tinggal di mana? Radio dalam. Berapa orang tadi masuk? Hah? Aksi brutal warga bahkan nyaris membuat kedua pelaku meregang nyawa sebelum akhirnya dievakuasi petugas patroli kepolisian Metro Jakarta Selatan. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kedua pelaku dibawa ke Polres Metro Jakarta Selatan. Dari Jakarta, jurnalis Sinpo TV melaporkan. Pemirsa, aparat kepolisian memburu kedua pelaku perampokan sadis rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat. Petugas menggunakan metode scientific investigation untuk memburu kedua pelaku yang melukai korban dengan senjata tajam dan membawa lari perhiasan dari dalam brankas. Aksi perampokan di siang bolong yang terjadi di rumah 2 lantai di Jalan Pati Menteng, Jakarta Pusat hingga kini masih didalami polisi. Penyidikan dilakukan aparat gabungan Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat, Polsek Metro Menteng, dan Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya.
Untuk bisa mengidentifikasi dan juga menangkap para pelakunya, petugas memakai metode scientific investigation atau investigasi ilmiah. Proses itu mencakup observasi, perumusan hipotesis, pengumpulan data terukur melalui eksperimen, analisis dan penarikan kesimpulan berdasarkan bukti yang objektif. Menurut keterangan saksi Tami, pelaku yang berjumlah 2 orang masuk ke dalam rumah melalui atap. Kedua pelaku kemudian melukai penghuni rumah Muhammad Haikal Azhar hingga terkapar menggunakan sajam. Mendengar teriakan korban, saksi yang sedang berada di ruang kerja kemudian naik ke atas dan langsung mendapat ancaman dengan senjata tajam agar membuka brankas. Para pelaku lalu mengancam saksi membuka brankas lalu membawa lari perhiasan di dalamnya melalui pintu depan. Jadi kami membenarkan adanya kejadian berawal dari informasi 110 yang ditangani oleh Polsek Menteng pada pukul 16.00 ada laporan pencurian dengan kekerasan di Menteng. Terus kemudian piket Pamapta bersama dengan IDEN dan piket Reskrim datang ke TKP dan menemukan bahwa ada korban 1 orang yang sedang terluka parah di lantai 2 rumah dengan saksi yang ada di bawah 2 orang perempuan. Dari luka yang ditemukan ada luka benda tajam, juga ada pukulan dari benda atau tabung. Untuk informasi yang kami terima dari saksi, saat ini ada 2 orang yang masuk ke rumah dan melakukan perampokan. Namun informasi tersebut masih kami telusuri lebih lanjut untuk klarifikasi maupun menemukan bukti dan petunjuk lainnya. Informasi dari saksi itu dari lantai 2 atau dari atas, dari rooftopnya. Kurang lebih adalah emas dan perhiasan. Saat ini kami dari Polres Metro Jakarta Pusat dan Polsek Metro Menteng, di backup juga dari Direktorat Kriminal Umum Polda Metro Jaya sedang melakukan pengejaran terhadap tersangka menggunakan scientific investigation untuk menemukan tersangka dan mengungkap kejadian perkara ini. Sementara itu, korban dilarikan ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan akibat luka tusuk di bagian leher dan punggung, serta luka sobek pada pelipis mata kanan dan bibir. Petugas memasangi rumah dengan garis polisi. Dari Jakarta, jurnalis Simpo TV melaporkan. Rumah bandar narkoba di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara, digerebek petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan. Petugas menangkap tersangka dan menyita puluhan ribu butir ekstasi, ratusan vape narkoba dan uang diduga hasil penjualan narkoba ratusan juta rupiah. Petugas Satreserse Narkoba Polrestabes Medan menggerebek rumah bandar narkoba di Desa Mulyorejo, Kecamatan Sunggal, Deli Serdang, Sumatera Utara. Seorang tersangka berinisial DH diamankan bersama dengan barang bukti 10.447 butir ekstasi, 828 vape narkoba dan juga uang diduga hasil penjualan narkoba senilai 246 juta rupiah. DH ditangkap saat bersembunyi di dalam mobilnya yang terparkir di depan rumah kontrakannya ini. Kasat Reserse Narkoba Polrestabes Medan, Kompol Rafli Yusuf Nugraha, saat dikonfirmasi wartawan mengatakan bahwa tersangka sudah 4 kali ditangkap dalam kasus yang sama. Agar tidak tercium petugas, tersangka kerap berpindah-pindah dan juga mengontrak rumah di pemukiman padat penduduk. Selain menyita narkotika dari penangkapan warga Kabupaten Asahan ini, petugas juga mengamankan barang bukti 3 unit mobil mewah dan sepeda motor diduga hasil penjualan narkotika. Rafli mengaku akan melakukan penyidikan dan juga pendalaman bisnis haram tersangka untuk mengungkap tindak pidana pencucian uang TPPU. Dari Deli Serdang, Medan, Sumatera Utara, jurnalis Simpo TV melaporkan. Selanjutnya pemirsa, 2 orang ibu rumah tangga diamankan warga setelah terpergok mencuri 100 renceng sampo, belasan liter minyak goreng hingga kopi di toko grosir di Kecamatan Kemiling, Bandar Lampung. Dari pemeriksaan petugas, kedua pelaku merupakan residivis kasus serupa. Kamera CCTV di sebuah toko grosir di kawasan Kemiling, Bandar Lampung, merekam aksi 2 ibu rumah tangga saat melakukan pencurian. Kedua pelaku berinisial IR, warga Bandar Lampung, dan ROS, warga Pringsewu ini terlihat berpura-pura menjadi pembeli untuk mengambil sejumlah barang dagangan. Saat karyawan sibuk melayani pelanggan yang ramai, barang-barang ini dipindahkan ke dalam kendaraan yang sudah disediakan pelaku lainnya di luar lokasi. Setelah menyadari kehilangan barang, pemilik toko beserta warga langsung mengamankan 2 pelaku, kemudian menyerahkannya ke polisi. Sementara 1 pelaku lainnya
melarikan diri. Dari hasil pemeriksaan, polisi menyebut keduanya merupakan residivis kasus serupa yang sudah berulang kali melakukan aksi pencurian dengan modus yang sama. Barang bukti yang diamankan antara lain 100 renteng sampo, 12 liter minyak goreng, kopi, dan sejumlah pakaian dengan total kerugian mencapai 3 juta rupiah. Untuk aksinya, kebetulan pelaku ini bertiga, yang satu supir. Untuk pada saat melakukan tadi pengutilan atau pencuriannya itu, mereka berdua, yaitu saudari IR dan saudari ROS. Dua orang pelaku ini sudah melakukan untuk di Badan Lampung ini yang pertama yaitu tadi sudah dijelaskan juga oleh Bapak Kapolres bahwasanya ada salah satu pelaku berinisial ROS pernah melakukan juga atau pernah melaksanakan kegiatan tersebut yaitu di daerah Kedaton yaitu MBK. Untuk yang kedua yaitu di Kemiling, pada saat ini yang kami laksanakan penangkapan yaitu di Toko Gali. Hingga kini polisi masih mengembangkan kasus ini untuk mengetahui kemungkinan adanya pelaku lain yang turut terlibat. Sementara kedua pelaku bakal dijerat dengan pasal 477 KUHP dengan ancaman pidana penjara 7 tahun. Dari Bandar Lampung, Immanuel Simorangkir, kontributor Simpo TV, melaporkan. Pemirsa, seorang pria menggasak sejumlah harta berharga di rumah kosong saat penghuni sedang pergi beribadah di Kota Bekasi, Jawa Barat. Pelaku masuk ke dalam rumah korban dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Pelaku pencurian rumah kosong di perumahan Royal Park Residen Mustika Jaya, Kota Bekasi, Jawa Barat berhasil diringkus oleh Polres Metro Bekasi Kota. Dari rekaman CCTV, pelaku masuk ke dalam rumah yang sedang kosong dan ditinggalkan pemiliknya untuk beribadah. Pelaku masuk dengan menggunakan kunci yang tersimpan di salah satu rak sepatu. Kapolres Metro Bekasi Kota menyebut pelaku berhasil membawa kabur uang tunai 50 lembar dolar Amerika pecahan $100, 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi, 50 lembar uang rupiah pecahan 100.000, 1 buah cincin, dan 1 buah telepon genggam. Diketahui pelaku merupakan teman adik dari pemilik rumah tersebut, di mana pelaku memang dikenal dekat dengan adik korban. Dengan pencurian di rumah kosong, kejadian pada hari Minggu 24 Mei 2026. Ini di Royal Park Residen di Mustika Jaya. Ini korban saudara VELL 30 tahun. Kemudian ini pelaku saudara IMT 19 tahun. Pelaku ini adalah merupakan teman daripada adik korban. Jadi pada saat kejadian pada hari Minggu tanggal 24 Mei 2026 ini korban dan keluarga sedang melaksanakan ibadah ke gereja dan meninggalkan rumah dalam keadaan kosong dan terkunci. Kemudian pada hari itu juga pelaku datang ke rumah tersebut dan pelaku ini sebelumnya sudah mengetahui di mana korban menyimpan kunci untuk masuk ke rumahnya. Jadi di salah satu rak sepatu yang ada di situ. Jadi pelaku ini sekali lagi adalah kawan daripada adik korban dan waktu di sana bersama adiknya pernah bahwasanya adiknya itu masuk ke dalam rumah mengambil kunci di dalam rak itu sehingga pelaku mengetahui tempat di mana menyimpan kunci ya. Kemudian setelah masuk ke dalam, pelaku mendapati bahwasanya kunci kamar tidak dikunci. Demikian juga dengan rak ataupun juga laci yang ada juga tidak terkunci di dalam kamar. Kemudian di situ pelaku mengambil 50 lembar uang dolar pecahan $100. Kemudian 20 lembar uang euro dengan pecahan bervariasi dan juga 50 lembar uang pecahan 100.000, 1 buah cincin dan juga 1 buah handphone jenis iPhone 17. Kemudian pelaku
menggunakan motor daripada pelaku, kemudian keluar dari rumah tersebut, kemudian menjual pecahan dolar dan juga pecahan euro itu ke money changer yang ada. Jadi dari pecahan dolar tersebut terkumpul uang 35 juta, kemudian dari euro itu juga terkumpul 13 juta. Kemudian dari hal tersebut kemudian korban melaporkan ke kepolisian dan kemudian alhamdulillah kita berhasil mengungkap daripada pelaku tersebut. Atas perbuatannya, pelaku terancam pidana penjara selama 5 tahun dan denda hingga 500 juta rupiah. Dari Bekasi, jurnalis Info TV melaporkan. Demikian rangkaian informasi catatan kriminal sepekan hari ini. Semoga setiap peristiwa yang kita saksikan dapat menjadi pengingat untuk selalu waspada dan menghindari tindakan yang merugikan diri sendiri maupun orang lain. Jaga diri, jaga keluarga, dan jaga lingkungan, karena kejahatan bisa saja menghampiri Anda. Saya Dea Mulya pamit undur diri, sampai jumpa di catatan kriminal sepekan berikutnya.